Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya apa yang Yesus sampaikan buat setiap kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita percaya hidup kita terpelihara, hidup kita ditolong Tuhan, hidup kita dijaga Tuhan, dan hidup kita disertai Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga apa yang memberkati hidup saudara juga dapat memberkati hidup orang lain. Apa yang bisa menguatkan, meneguhkan iman saudara yang dikasih dalam Tuhan juga bisa menguatkan dan meneguhkan iman setiap umat Tuhan yang kita sharingkan renungan-renungan ini ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari yang kami jalani, kami hidupi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu, sebelum kami memulai segala sesuatu yang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan suatu perkataan kepada jemaat di Filipi yang tercatat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saudara bisa lihat di sana Filipi pertama ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, karena sebelumnya Rasul Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalaupun kata Rasul Paulus aku harus hidup, kalaupun aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, kira-kira seperti itu berarti bagiku bekerja memberi buah, bekerja memberi sesuatu, bekerja untuk menjadi berkat. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi Rasul Paulus mengajak setiap umat Tuhan, secara khusus yang ada di Filipi pada saat itu maupun secara umum buat setiap kita hari ini, kalau kita lakukan sesuatu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat panggilan kita bukan untuk mendapatkan banyak segala sesuatu untuk hidup kita, tetapi bagaimana kita memberi segala sesuatu dari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ya, jadi bukan lagi konsep kita bagaimana saya menerima sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana saya memberi sebanyak-banyaknya. Karena apa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan ke kita kepada hari ini bahwa kalau aku lakukan sesuatu, kalau aku bekerja memberi buah. Bukan mendapatkan buah, mendapatkan sesuatu, memakan segala sesuatu. Oke, saya kerja, ini bisnis saya, ini pekerjaan saya, ini yang saya lakukan, ini yang saya buat. Tetapi di balik semuanya itu ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Amin. Mungkin sebagian kita juga berkata, tapi pendeta bagaimana saya bisa menjadi berkat kalau ekonomi saya aja pas-pasan? Finansial saya aja pas-pasan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang namanya memberi tidak melulu bicara tentang finansial, tidak melulu bicara tentang uang. Kalau kita bisa memberi, itu bicara tentang apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya lakukan buat orang lain. Halo, iya kan? Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa buat orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa membagikan renungan buat orang lain, kita bisa memberikan waktu kita buat orang lain. Tetapi kalau ada bagi dari kita yang memang berlebih di uang, dana, harta, ayo beri sesuatu, bagikan. Sehingga akhirnya kita tahu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada bukan lagi bekerja untuk menerima buah, tapi kita ada bekerja untuk memberi buah. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, kalaupun aku masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, biarlah hidupku berguna buat orang lain. Biarlah hidupku bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi komplotan orang-orang Kristen yang berkata, bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. Berkat mah gak usah kau cari. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara dan saya.
Karena kalau kita ya sudah dikasih dalam Tuhan hanya kejar apa yang memuaskan kita. Alkitab sudah mencatat kok, mata tidak akan pernah puas melihat, telinga tidak akan pernah puas mendengar. Dalam hidup manusia itu tidak ada ketidakpuasan. Bagaimana kita puas ketika kita sadar keberadaan saya udah jadi berkat buat orang lain. Kau akan merasakan kepuasan yang tidak bisa didapati oleh orang-orang yang hanya mengejar sesuatu untuk dirinya. Karena dia akan cari terus, kejar terus. Dan tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dititipkan. Karena ingat, ketika kita belajar untuk memberi sesuatu, melakukan sesuatu, berguna, berdampak buat orang lain, maka kepuasan itulah yang akan memberikan kita, wow, saya sudah berguna, saya sudah bermanfaat, saya sudah menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling saya bisa memberikan sesuatu. Sekalipun kita tahu kita butuh, kita perlu. Makanya Yesus mengajarkan saudara yang dikasih dalam Tuhan adalah lebih bahagia memberi. Jadi kebahagiaan itu lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diberkati. Sama-sama bilang sama saya sudah diberkati. Amin. Sekarang bagaimana saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat? Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada umat Tuhan, Pak, ingat, bicara memberi tidak hanya bicara tentang uang. Bicara memberi itu bicara juga bisa bicara memberi waktu, memberi daya, memberi upaya, memberi doa. Engkau bisa memberikan sesuatu apa yang kau punya, bukan apa yang kau tidak punya. Sama kayak Petrus ketika akan berdoa ketemu dengan pengemis. Pengemis minta uang. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ku punya ku berikan kepadamu. Petrus berdoa dalam nama Yesus, bangkit berjalanlah. Ada banyak hal yang bisa kita beri, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita buat kok. Ada banyak orang di luar sana bukan hanya kekurangan uang. Mereka mungkin berkelebihan uang, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi mereka hatinya kosong. Mereka perlu didengarkan curhat mereka, sharing mereka. Mereka perlu orang yang ada untuk menguatkan mereka. Ayo jadi berkat, ayo miliki konsep bukan lagi bless me Lord, tetapi use me Lord. Tuhan bukan lagi memberkati aku, tapi pakai hidupku, karena sudah terlalu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya biarlah hari ini kita diingatkan, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Karena kita bekerja untuk memberi buah, bukan untuk menerima segala apa yang akan kita terima. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur sebab ketika kami datang sama Yesus, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sehingga Tuhan pakai setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menyadari bahwa panggilan kami adalah untuk memberi, bukan menerima. Kami percaya sudah terlalu banyak yang kami terima dari kebaikan Tuhan, dari kasih setia Tuhan. Ini waktunya Tuhan, tolong kami, pertemukan kami umat Tuhan dengan orang-orang yang perlu kami support, perlu kami kuatkan, perlu kami doakan, perlu kami layani, sehingga kami hidup untuk memberi sesuatu bagi mereka. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, pemahaman tentang hikmat dari iman daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya keberadaan kami boleh memberi buah buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkat-Mu ada atas umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, karena hamba percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Keberadaan saudara dan saya adalah untuk memberi sesuatu, bukan lagi untuk mengejar dan menerima sesuatu. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.